Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau semisal punya perusahaan, nah nanti kan dapat memperoleh omset. Dan biasanya pemerintah mengungut pajak atas omset yang awalnya 0,5%, tapi sekarang berubah, pemerintah netapin tarif pajak jadi 22%. Terus gimana? Itu kan gede banget kan? Berdasarkan ketentuan terbaru dalam PP Nomor 20 Tahun 2026, tarif PPh final 0,5% hanya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, perserokongan perorangan, dan koperasi dalam negeri yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun. Nah, yang cukup menarik adalah adanya perubahan untuk badan usaha tertentu. Jika sebelumnya badan usaha seperti CV, firma, PT, serta BUMDes yang baru terdaftar masih dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5%, kini ketentuannya berubah. Dengan adanya kebijakan baru, badan usaha tersebut tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% dan harus menggunakan tarif umum PPh badan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, bagi pelaku usaha yang berbentuk CV atau PT, perhitungan pajak tidak lagi didasarkan pada omset, tetapi berdasarkan laba atau penghasilan kena pajak perusahaan. Perubahan ini membuat perhitungan pajak menjadi lebih menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan profitabilitas usaha. Selain itu, pemerintah juga mengubah ketentuan mengenai jangka waktu. Pada aturan sebelumnya, terdapat batas waktu tertentu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun, dalam kebijakan baru, wajib pajak orang pribadi dan perorangan tetap dapat menggunakan tarif PPh 0,5% selama masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tanpa perlu khawatir masa berlakunya berakhir. Melalui perubahan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis usaha, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memiliki administrasi dan pencatatan keuangan yang lebih baik. Bayangin, bisnis kalian berhasil ngasilin omset sebesar 1 miliar rupiah dalam 1 tahun, dengan keuntungan bersih mencapai 300 juta rupiah. Nah, kalau menggunakan kebijakan lama, pajak dihitung berdasarkan omset. Dengan tarif 0,5% dari total omset, maka pajak yang harus dibayarkan adalah sekitar 5 juta rupiah. Nah, pada kebijakan baru, dasar pengenaan pajaknya berubah. Pajak tidak lagi dihitung dari omset, tapi dari laba atau keuntungan bersih perusahaan. Dalam contoh ini, bisnis memperoleh pendapatan sebesar 1 miliar rupiah dengan biaya operasional 700 juta rupiah, sehingga laba bersih yang dihasilkan adalah 300 juta rupiah. Jika menggunakan tarif PPh badan sebesar 22%, maka pajak yang seharusnya terhutang adalah 66 juta rupiah. Namun karena perusahaan memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%, jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi 33 juta rupiah. Artinya dibandingkan kebijakan lama yang hanya sebesar 5 juta rupiah, beban pajak pada kebijakan baru tetap mengalami peningkatan karena perhitungannya didasarkan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa perubahan kebijakan perpajakan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami aturan perpajakan yang berlaku agar dapat menyusun perencanaan keuangan dan strategi bisnis secara lebih tepat. Jadi, menurut kalian sistem perpajakan yang lebih tepat itu berdasarkan omset atau berdasarkan keuntungan bersih? Nah, bagi sebagian perusahaan, ini tuh bukan perubahan soal angka dari 0,5% jadi 22%. Tapi ini tuh jadi faktor gimana mereka bakal nentuin strategi perusahaan, terus keuangan mereka, hingga keberlangsungan usaha mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Wadawli Syakib dengan NIM 209250131 dari kelas ABI 6 2025 akan membahas mengenai apa sih dampak perubahan tarif pajak yang asalnya dari 0,5% menjadi 22% terhadap keberlangsungan PT dan CV di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya kita tuh harus kenal dulu dengan definisi dari pajak itu sendiri. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan juga mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, tapi pajak juga menjadi kebijakan yang memengaruhi kinerja keuangan, daya saing, dan keberlangsungan suatu negara. Ini dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan atau PPh badan
menjadi 22%. Nah, kemudian melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026, pemerintah mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh final sebesar 0,5%. Nah, akibatnya badan usaha berbentuk PT dan CV tidak lagi memperoleh fasilitas tersebut dan diwajibkan membayar tarif pajak umum PPh badan sebesar 22% yang asalnya 0,5% menjadi 22%. Itu naiknya sangat signifikan. Itu tarif pajak naik hingga akhirnya bisa menimbulkan dampak terhadap perusahaan. Nah, yang pertama yang cukup signifikan adalah perubahan terhadap arus kas dan laba perusahaan. Nah, ketika tarif pajak naik, beban pajak yang harus dikeluarkan perusahaan juga menjadi lebih besar. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk operasional sehari-hari maupun pengembangan usaha. Nah, jika sebelumnya perusahaan dapat menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli bahan baku, menambah tenaga kerja, atau memperluas usaha, maka setelah adanya kenaikan tarif pajak ini, dana tersebut harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, akibatnya arus kas perusahaan menjadi lebih terbatas. Itu peningkatan beban pajak juga berpotensi menurunkan laba bersih perusahaan. Semakin besar pajak yang harus dibayar, maka semakin kecil keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi PT dan CV dalam mempertahankan stabilitas keuangan mereka. Nah, yang kedua, adanya dampak terhadap daya saing usaha. Nah, penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa pencabutan fasilitas PPh final 0,5% dapat menurunkan daya saing PT dan CV dibandingkan pelaku usaha yang masih memperoleh fasilitas perpajakan yang lebih ringan. Bisa karena kenaikan beban pajak membuat perusahaan memiliki ruang keuangan yang lebih kecil untuk melakukan inovasi produk, kegiatan pemasaran maupun pengembangan usaha. Akibatnya, perusahaan harus membuat pilihan yang tidak mudah. Sebagai contohnya, bisa aja perusahaan naikin harga produk mereka, tapi keputusan ini bisa beresiko bahwa pelanggan akan pindah haluan menjadi beralih ke kompetitor yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Sebaliknya, perusahaan juga bisa menekan biaya operasional, tapi langkah tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas produk maupun layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, oleh karena itu, perubahan kebijakan pajak tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tapi juga memengaruhi terhadap posisi kompetitif perusahaan di pasar. Nah, selain mempengaruhi arus kas dan daya saing, perubahan tarif pajak juga berdampak pada keputusan investasi perusahaan. Nah, ketika laba setelah pajak mengalami penurunan, tingkat pengembalian investasi atau return on investment juga menjadi lebih rendah. Kondisi ini dapat mengurangi minat investor karena probabilitas perusahaan terlihat tidak sebaik sebelumnya. Nah, di sisi lain, perusahaan juga memiliki dana yang terbatas untuk melakukan ekspansi usaha. Tapi di sisi lain, perusahaan juga memiliki dana yang terbatas untuk melakukan ekspansi usaha karena sebagian besar dana harus digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, akibatnya peluang perusahaan untuk membuka cabang baru, membeli aset tambahan, atau memperluas pasar menjadi lebih kecil dibanding sebelumnya. Nah, dengan kata lain, perubahan tarif pajak juga memberikan efek berantai yang mempengaruhi perubahan jangka panjang perusahaan. Strategi yang ketiga adalah penguatan sistem pembukuan dan juga manajemen keuangan. Nah, hal ini penting karena sistem perpajakan yang berbasis laba neto memerlukan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, akurat, dan juga profesional. Nah, untuk strategi terakhir adalah menggunakan jasa konsultan pajak profesional. Pendampingan ini dari konsultan pajak dapat membantu perusahaan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak dari 0,5%
menjadi 22% memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha PT dan CV di Indonesia. Nah, dampak tersebut dapat meliputi peningkatan beban pajak, berkurangnya arus kas dalam perusahaan, menurunnya daya saing, serta berkurangnya peluang investasi dan ekspansi bisnis. Namun dengan penerapan strategi yang tepat seperti tax planning, optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, penguatan sistem pembukuan, dan pemanfaatan jasa konsultan pajak, perusahaan dapat memiliki peluang tetap untuk beradaptasi dan juga mempertahankan keberlangsungan usahanya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai dampak kebijakan perpajakan dunia usaha di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.